Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Dr. Kartika Indasari, Dr. IMKes. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait modul praktikum Salifa yang nantinya akan kita lakukan secara bersama-sama di ruang praktikum. Sebelumnya, saya akan jelaskan secara ringkas terkait teori yang terkait dengan Salifa. Sekresi saliva bersifat spontan dan disekresikan secara terus-menerus karena adanya stimulasi konstan saraf parasimpatis. Stimulasi konstan saraf parasimpatis berfungsi untuk menjaga agar mulut kita dan tenggorokan tetap basah dan lembab sepanjang waktu. Sekresi saliva dapat ditingkatkan melalui dua jenis refleks, yaitu refleks saliva sederhana atau tidak terkondisi, yaitu unconditioning salivary reflex, dan refleks saliva didapat atau terkondisi, atau kita kenal dengan conditioning salivary reflex. Ya. Pertama, refleks saliva sederhana atau tidak terkondisi ini terjadi karena adanya stimulasi reseptor sensorik, seperti chemioreseptor pada taste buds dan mekanoseptor pada ligamen periodontal. Stimulasi yang diterima reseptor ini diubah menjadi sinyal listrik yang diteruskan oleh serabut saraf aferen ke pusat saliva di medula oblongata. Saraf aferen mengirimkan impuls ke pusat saliva melalui saraf fasial, saraf glosopharyngeal, dan saraf trigeminal. Pusat saliva akan meneruskan impuls ini melalui saraf otonom parasimpatis ke kelenjar saliva untuk meningkatkan sekresi saliva. Kedua, refleks saliva didapat atau terkondisi terjadi tanpa adanya rangsangan apapun di rongga mulut. Refleks ini dapat dipicu pengeluaran dengan hanya kita berpikir, melihat makanan yang enak, yang lezat, kemudian mencium atau membauri aroma makanan, atau mendengar suatu makanan yang lezat. Pusat otak lain mengirimkan impuls ke pusat saliva yang dapat merangsang atau menghambat sekresi saliva seperti keadaan emosional. Impuls dikirimkan ke superior cervical ganglion untuk merangsang sekresi saliva. Dan baiklah mahasiswa, tujuan praktikum kita kali ini adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami terjadinya suatu refleks otonomik pada kelenjar saliva dengan stimulasi atau tanpa stimulasi. Kedua, menganalisis dan menyimpulkan hasil praktikum nantinya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah kaca mulut, alat tumpul seperti pinset, yang tujuannya untuk memberikan rangsangan tekanan ringan pada permukaan lidah ya, permukaan lidah sepertiga dan 2/3-nya, kemudian alkohol 70% untuk sterilisasi, tisu untuk mengeringkan permukaan lidah, stopwatch, dan mahasiswa sebagai naracoba. Prosedur praktikum bagian ke-1, pertama langkah-langkahnya, naracoba berkumur dan meludah sehingga mulutnya kering atau tanpa saliva. Dapat digunakan tisu, kemudian naracoba diam tanpa aktivitas apapun dalam 2 menit. Kemudian naracoba diminta untuk membuka mulut, periksa dan catat saliva yang terkumpul di dalam mulut secara kualitatif dengan menggunakan permukaan dari kaca mulut. Perhatikan saliva yang mengenai kaca mulut dan catat hasilnya. Tentukan ukuran saliva menggunakan kaca mulut dengan skala ukuran skala 1 apabila saliva yang menggenangi kurang dari 1/3 kaca mulut, skala 2 apabila saliva mengenangi 1/3 sampai 2/3 kaca mulut, dan skala ketiga apabila
saliva mengenangi lebih dari 2/3 kaca mulut. Prosedur praktikum bagian yang kedua. Dengan naracoba yang sama, ya, kembali diminta berkumur dan meludah untuk kedua kalinya sehingga mulut kering dan dikeringkan juga dengan tisu. Kemudian naracoba diminta kembali membuka mulut, kemudian menggunakan alat pinset sentuh dengan tekanan ringan pada bagian 1/3 dan 2/3 lidah naracoba selama 10 detik masing-masing bagian. Kemudian perhatikan saliva yang mengenai kaca mulut dan catat hasilnya setelah 2 menit. Tentukan ukuran saliva kembali dengan skala 1, 2, dan 3. Silahkan mahasiswa perhatikan video panduan praktikum berikut. Kembali bertemu dengan saya, Dr. Kartika Indrasari, Dr. Gigi MKes, pada kegiatan praktikum fisiologi. Pada kali ini kita akan mengamati terkait refleks saliva dengan rangsangan dan tanpa rangsangan. Dan pastikan kalian telah membaca buku penuntun pembelajaran praktikum fisiologi semester 1 dan mempersiapkan alat-alat yang sudah disebutkan di dalam buku penuntun tersebut. Jadi pertama kita akan meminta naracobanya untuk tidak melakukan aktivitas apapun terkait rongga mulut, ya, berbicara kemudian ketawa selama 2 menit. Jadi kita melakukan pertama adalah mengamati refleks saliva tanpa stimulasi. Pasien diminta berkumur terlebih dahulu, sudah ya? Sudah. Dan mengeringkan dan menelan air ludahnya sehingga mulutnya terasa kering tanpa saliva. Kita biarkan selama 2 menit tanpa melakukan kegiatan apapun. Dan setelah 2 menit kita amati salivanya dengan menggunakan kaca mulut, ya. Jadi kita menggunakan alat ukur kaca mulut 1/3 kaca mulut dan 2/3 kaca mulut, ya. Kita amati berapa volume saliva yang keluar, ya. Buka mulutnya. Kita letakkan kaca mulut ini di bawah lidah, ya. Kita amati setelah 2 menit tadi, ya. Dihitung volume saliva yang keluar, ya. Kurang dari 1/3 kaca mulut atau 1/3 dan 2/3 volume 1/3 atau 2/3 kaca mulut, atau volumenya itu lebih dari 2/3 kaca mulut. Kalian catat hasilnya di buku praktikum atau di laporan praktikum Anda nanti. Kemudian berganti dengan pasangan nanti, ya. Dan berikutnya kita akan melakukan bagian yang kedua, yaitu coba diminta berkumur kembali, ya, sudah melakukannya, kemudian menelan air ludahnya. Kemudian kita lakukan dengan memberikan rangsangan. Jadi kita minta cobanya silakan menunjukkan lidahnya, ya. Kita sentuh bagian 1/3 dari lidah itu dengan bagian ujung yang tumpul, ya. Di sini saya akan menggunakan ujung tumpul dari sonde 1/3 kaca, ya, 1/3 lidah. Kita gerakan seperti ini, kemudian 2/3 lidah posterior juga kita lakukan rangsangan ini selama 5 detik, ya, dengan menyentuh area-area tersebut. Ya, kemudian tanpa menelan salivanya kita tunggu selama 2 menit, ya, tanpa menelan. Nanti kita lihat volume saliva dan mengukurnya kembali dengan menggunakan kaca mulut, ya. Anda amati apakah kurang dari 1/3, antara 1/3 atau 2/3 kaca mulut maupun lebih dari 2/3 kaca mulut, ya. Pasien ini diminta atau coba diminta tidak menelan lidahnya, ya. Kita buka mulutnya, nah, kita amati, nah, ya, kita amati selama 2 menit sudah terlihat.
Mungkin kita minta pasiennya bernafas lewat hidung supaya kita bisa melihat. Ya. Nah, kita amati berapa ya, saliva yang keluar. Ya, mungkin demikian. Ya, kalian lakukan praktikum ini dengan seksama bersama pasangan kalian masing-masing. Lakukan masing-masing praktikum bagian 1 dan 2 dengan narcoba secara bergantian menggunakan alat yang telah Anda siapkan sebelumnya. Amati dan catat sesuai instruksi pada buku praktikum dan tugas pertanyaan diselesaikan. Selamat mengerjakan modul praktikum refleks saliva. Terima kasih.